Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Untuk doa kita kali ini, saya pasrahkan ke saudara Firga untuk memimpin doa. Silakan pimpin doa. Siap. Marilah sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Absen ya. Abdul Wahid Hadir. Haisal Asmayati Diki. Mana Diki? Latihan. Doni Irawan Dwi. Macet dah. Oh, tapi mau kesini, tapi macet. Honda. Oh, dan mau masuk. Kembali, Pak. Walaupun macet gitu ya. Ferry Masuk, Pak. Ferry masuk ya, tapi macet. Iya, latihan, Pak. Tirga itu Hadir. Nur Husin Purnomo. Sama-sama masuk, Pak. Mana? Enggak ada keterangan. Kita masuk, Pak. Perlu ditelepon berarti orang banyak ya. Muhammad Solihin Hadir. Nani Nur Fatimah Sahratul Bula Siti Aisyah hadir. Sahrul Mubarak Hadir. Winda, apa Winda? Mana Winda? Kenapa? Ada izin? Sakit, Pak, katanya. Katanya sakit. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, hari ini pembahasan kita tentang apa? LGBT. LGBT. Oke. Kenapa kita perlu membahas LGBT? Karena kaitannya dengan akhlak terpuji dan juga kaitannya dengan akhlak tercela kalian. Karena contoh perbuatan LGBT itu merupakan contoh perbuatan yang kurang baik yang tidak perlu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya adalah setelah mempelajari materi kita kali ini, kalian itu bisa merumuskan atau menjelaskan bagaimana praktek LGBT itu dan bagaimana cara untuk menghindari dari pergaulan yang mengarah ke LGBT. Itu harapannya. Oke, bisa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, seperti biasa, jika sebelumnya kita berkelompok, sekarang pun juga kita akan berkelompok. Namun teknik kita kali ini berbeda, yaitu di mana pada awal ini kalian nanti akan saya pretest terlebih dahulu. Saya akan kasih 2 soal, nanti kalian jawab di buku kalian masing-masing, gitu ya. Setelah itu nanti untuk mencari jawaban dari soal itu, kalian nanti bisa membuka buku, kalian bisa nanti browsing internet, kalian bisa nanti ke lab untuk melihat apa video-video yang berkaitan dengan tema kita kali ini. Oke, sekarang coba keluarkan semuanya bukunya untuk menulis atau apa? Menjawab atau menulis pertanyaan yang Bapak siapkan. Pertama, bagaimana kisah Nabi Lut alaihi salam yang kalian ketahui? Bagaimana kisahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, Ibroh, ngerti Ibroh ya? Atau apa ya? Hikmah lah.
hikmah apa yang bisa kedua, ibrah apa yang bisa kalian ketahui dari apa yang bisa kalian teladani dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Kedua, ibrah apa yang bisa kalian teladani dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Memang benar apa yang dikatakan Asmayanti tadi, jika kisah Nabi Lut itu merupakan kisah yang menurut saya tuh fenomenal. Kenapa saya bilang fenomenal? Karena memang kisah itu dikatakan kisah yang miris juga iya, dikatakan sejarah yang yang unik juga iya. Kenapa saya bilang unik? Karena tidak sesuai dengan, ya bisa tidak masuk akal dan lain sebagainya. Di mana kaumnya tersebut disebut dengan istilah sekarang, istilah yang terbaru itu LGBT. Itu kaumnya penganut atau penyuka sesama jenis. Saya tidak habis pikir kenapa kok bisa menyukai sesama jenis, saya juga kurang paham. Karena di sini mereka bahkan tidak mau gitu, jijik gitu loh. Melihat Solihin ya, melihat Asma itu jijik gitu. Lebih tertarik Solihin ketika melihat Doni. Mau ngabas Doni, Doni antai deh. Tapi mau ngabas Asma sampah. Bisa jadi begitu. Bahkan mereka rela keket berantem, bertengkar itu untuk memperebutkan cowok yang tampan atau cewek yang cantik. Tapi yang memperebutkan itu kalau tengkar gara-gara cowok sama cowok tengkar memperebutkan cewek sudah wajar kan? Tapi ini enggak gitu loh. Cowok sama cowok berantem memperebutkan cowok. Cewek sama cewek saling nyambak berebutan cewek. Gimana menurut kalian? Harus. Aneh nggak? Aneh nggak? Apa kalian mau ke sana? Kisah yang paling Ya, menurut saya kisah dia paling bersejarah dan berpengaruh juga, tapi juga mempunyai pengaruh kepada perbuatan umat-umat sekarang. Juga tidak banyak lah ya. Bukan berarti dengan kisah LGBT ini pas LGBT itu tidak ada. Malah dengan kisah ini sekarang, dengan kisah Nabi Lut itu sekarang itu juga ada kaum namanya kaum LGBT. Dan pernikahan sesama jenis di luar sana, di luar Indonesia itu dilegalkan. Salah satu contohnya di Thailand. Itu cowok sama cowok sebar keterangan ya yang saya bisa kutip dari beberapa kitab itu atau dari beberapa dikuatkan dengan beberapa artikel ilmiah. Di situ memang Allah itu menciptakan ada 3 makhluk ya yang Allah titipkan di sana, ada nafsu dan akal. Nafsu akal. Allah menitipkan ini kepada ciptaannya. Yang pertama ada malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah hanya dibekali dengan akal tanpa nafsu. Kemudian yang kedua ada hewan-hewan ya. Mereka itu dibekali dengan nafsu tanpa akal. Itu hewan. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah manusia. Manusia diciptakan memiliki nafsu dan akal. Nah, sekarang ada manusia itu yang naik kepada tingkatan malaikat ada manusia itu yang turun ke derajat hewan juga ada. Lah siapa itu Pak? Ketika akalnya lebih kuat ketimbang nafsunya, akal mengalahi nafsunya, maka derajatnya akan setara bahkan melebihi malaikat. Nah, namun sebaliknya, ketika nafsu mengalahkan akalnya, maka dia derajatnya lebih
apapun, yang penting saya bisa mengeluarkan hasrat saya, wis jadi. Oke. Aduh, malah. Tapi tak akal sudah nggak berfungsi di sini. Yang menang adalah Nafsu. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian nanti akan membahas secara kelompok tentang masalah bagaimana jika LGBT diterapkan di Indonesia. Kira-kira menurut sudut pandang kalian itu seperti apa? Namun sebelum kalian membahas itu, kalian nanti simak dulu video yang berkaitan dengan LGBT itu. Nah, setelah ini kalian ke lab, nanti kita lihat di sana seperti apa video pembelajaran tentang masalah LGBT itu. Kemudian setelah melihat itu, dari kesimpulan yang ada, kalian nanti tarik untuk dijadikan dasar sebagai bagaimana menguatkan pendapat kalian terkait wacana penerapannya di pelegalan di Indonesia. Oke, bisa dipahami ya? Siap. Oke. Siap? Ya sudah, ayo semuanya ke lab. Kali ini coba kalian simpulkan tadi setelah melihat video tentang masalah LGBT dan juga kisah dari Nabi Lut. Ketika kalian disodorkan sebuah pertanyaan yang tadi itu, bagaimana jika hubungan LGBT itu di Indonesia dilegalkan? Kira-kira menurut pendapat kalian seperti apa? Coba dari perwakilan kelompok 1, siapa? Coba. Saya tidak pantas Pak, karena itu tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ada di Indonesia Pak. Apa undang-undangnya? Hak asasi manusia. Oh, karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Oke, ketika kamu ditanya lagi lebih detail, bukannya hak asasi manusia itu berkaitan dengan LGBT. Artinya LGBT itu merupakan hak asasi manusia. Itu kan hak saya mau berbuat seperti apa. Terserah saya berarti. Namanya hak asasi manusia. Bagaimana? Kira-kira bagaimana? Tetap tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa? Selain alasan HAM juga apa? Alasan karena akan merusak generasi selanjutnya. Akan merusak generasi. Selain merusak generasi, Tidak membuat keturunan. bisa memutus keturunan. Ya. Tidak punya keturunan. Ya. Sudah pasti ya. Karena cowok dengan cowok tidak bisa hamil. Cewek dengan cewek juga tidak bisa hamil. Jelas. Berarti sepakat semuanya jika di Indonesia mau diterapkan, kalian siap
berarti apa ya? Tidak akan mendapatkan turunan. Ya kan? Kemudian lagi alasan Tidak pada tempat nyawa. merusak generasi ya. Tidak pada tempat. Berdasarkan keterangan itu berarti apa yang bisa kalian ambil petik hikmah dari kisah Nabi Lut ini? Pilihan Nabi Lut dalam berdakwah. Kemudian Nabi Lut dalam berdakwah ya, meskipun umatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, Tidak sebenarnya menentang Allah. tidak menentang Allah. Berarti kalau menentang azab pasti datang turun. Oke, seperti itu. Intinya hikmah yang sudah ada itu kalian harus terapkan dalam kehidupan. Contoh yang baik dari kisah Nabi Lut kalian harus apa? Teladani. Kalau contoh buruk-buruk seperti tadi perbuatan kaumnya harus kalian Hindari. Oke, sekarang ketika sudah tahu seperti itu, cross check jawaban kalian yang tadi dipreteskan. Benarkah jawaban kalian itu sudah sesuai dengan yang tadi apa tidak? Coba dicek jawabannya. Sesuai tidak? Sesuai dikit. Sesuai tidak? Sesuai tidak? Nah, jika yang sesuai silakan apa? Cross check sendiri, dinilai sendiri. Yang belum sesuai silakan sempurnakan. Oke. Cukup ya? Minggu depan kita akan membahas hal yang sama juga, memperkuat lagi sekali lagi kita akan memperkuat tentang masalah LGBT. Ya kalian benar-benar paham. Oke, kiranya cukup sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita tutup wabarakatuh. dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.